Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat bagi teman-teman semua. Kita lanjutkan pertemuan ke-6 kuliah pengolahan hasil perairan. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan komponen gizi, kimia, dan fisik selama pengolahan. Jadi selama kegiatan pengolahan, komponen-komponen gizi dan kimia serta fisik yang ada pada ikan akan mengalami perubahan-perubahan tergantung jenis dan metode pengolahan yang digunakan. Pada umumnya, komponen-komponen ini dipengaruhi oleh perubahan panas atau temperatur, kemudian adanya penambahan-penambahan komponen lain selama proses pengolahan. Dan komponen kimia yang sering mengalami perubahan yaitu dan perubahan itu pada umumnya mengarah pada kerugian, yaitu komponen protein dan lemak. Salah satu keuntungan dari ikan dan hasil perikanan lainnya, yang pertama, kita ketahui bahwa nutrisi yang dikandung pada ikan yaitu paling besar air, terdiri dari 70 sampai 84%. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kandungan proteinnya juga cukup besar, yaitu 15 sampai 24%. Kemudian setelah itu kandungan lemak antara 0,1 sampai 22%, dan kandungan mineral antara 1 sampai 2%, kalsium atau mineral serta vitamin. Kemudian selain itu, ikan itu digunakan secara luas dan merupakan sumber protein dari golongan hewan yang sangat penting serta nutrien lainnya yang penting bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan mengkonsumsi ikan diharapkan bisa mencegah berbagai macam penyakit seperti tekanan darah, penyakit jantung, kemudian inflamasi, membangun sel-sel yang rusak. Di dalam ikan terdapat asam lemak tidak jenuh, yaitu omega 3, kemudian EPA dan DHA, serta beberapa asam amino lain yang penting bagi kesehatan tubuh manusia. Asam lemak tidak jenuh pada ikan biasanya keberadaannya bebas dalam saluran darah, dan karakter ini menjadi unik dibandingkan lemak yang terdapat pada hewan lainnya. Kemudian ikan tidak hanya berperan sebagai sumber protein bagi manusia, namun bisa memberikan devisa bagi banyak orang dengan syarat metode penanganan dan pengolahannya dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Namun meskipun penanganan dan pengolahannya itu tidak tepat, dalam penyimpanan masih juga terdapat penurunan dari mutu pada ikan. Pengelolaan dan pengolahan yang dilakukan pada ikan ini dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun. Jadi sifat hasil perikanan yang musiman, yang tergantung pada musim, itu bisa kita atasi dengan cara pengawetan dan pengolahan supaya menjamin ketersediaan sepanjang tahun daripada ikan. Kemudian komposisi biokimia ikan merupakan aspek yang sangat vital dalam pengolahan ikan, karena komposisi biokimia pada setiap ikan itu berbeda dan mempengaruhi kualitas dan karakteristik dari teknologinya. Jadi kalau ikan itu mengandung protein yang lebih tinggi dan kita mengharapkan komponen proteinnya yang kita gunakan dalam pengolahan itu, maka kita harus memilih jenis pengolahan yang seperti apa yang sekiranya tidak merusak dari kandungan proteinnya. Metode pengolahan ikan yang berbeda akan mempengaruhi terhadap komposisi kimia, fisik, dan nutrisi yang dikandungnya. Jadi efeknya itu bisa berupa perubahan kimia, perubahan fisik,
dan juga mempengaruhi daya cerna karena protein yang terdapat pada daging ikan itu akan mengalami denaturasi, serta pengurangan kandungan senyawa lemak tidak jenuhnya, itu polyunsaturated fatty acid. Selama pengolahan ikan, biasanya ikan itu tersedia dalam bentuk beku gitu ya. Pembekuan dan thawing ini atau thawing atau bahasa Indonesia pencairan kembali setelah pembekuan itu memiliki efek yang sangat besar pada karakteristik fisika kimia otot ikan setelah pembekuan. Jadi banyak terdapat daging ikan setelah pembekuan itu masih mengalami kerusakan. Nah, untuk mengurangi kerusakan pada otot ikan yang dibekukan, biasanya dalam pengolahan itu menggunakan zat tambahan namanya cryoprotectant. Jadi zat yang digunakan untuk melindungi otot atau protein pada ikan selama pembekuan. Nah, zat itu biasanya yang digunakan berupa sorbitol atau gula. Jadi sorbitol dan gula ini ditambahkan pada daging ikan selama ikan itu dibekukan supaya tidak banyak mengalami kerusakan setelah di thawing atau dicairkan kembali. Perubahan protein selama penyimpanan itu terjadi juga. Jadi meskipun ikan itu sudah disimpan dalam bentuk pembekuan atau di storage gitu ya, protein tetap mengalami perubahan gitu ya. Jadi nilai biologis protein itu biasanya sedikit dipengaruhi oleh penyimpanan produk makanan yang tepat. Jadi meskipun penyimpanannya sudah dilakukan dengan tepat seperti pembekuan, namun nilai biologis proteinnya itu bisa berubah, sedikit perubahan. Suhu penyimpanan yang tinggi akan menyebabkan asam amino tertentu, misalnya lisin, gitu ya. Asam amino esensial itu bisa mengikat secara kimiawi gula sederhana. Itu reaksi ini bisa menghasilkan pigmen coklat yang disebut sebagai reaksi Maillard. Jadi antara lisin dengan gula sederhana ini terjadi ikatan dan membentuk warna coklat yang disebut dengan reaksi Maillard. Reaksi ini mempengaruhi nilai gizi makanan karena menyebabkan asam amino esensial menjadi tidak tersedia dengan baik. Selama pengolahan ikan terjadi beberapa perubahan, ya. Tingkat pemanasan dan suhu itu merupakan faktor utama yang menyebabkan denaturasi protein. Selain itu juga pemanasan bisa membawa dekonformasi bentuk alami dari molekul atau kompleks protein menghasilkan gugus reaktif. Jadi protein itu dipecah oleh panas. Nanti salah satu senyawa yang dihasilkan adalah senyawa yang bersifat bahaya yang disebut sebagai senyawa dengan gugus reaktif atau ROS gitu ya, reaktif oksigen species. Nah itu kalau ROS itu ada di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan stres oksidatif. Sebagian besar protein adalah senyawa yang dapat mengalami perubahan secara kualitas dan kuantitas selama proses pengolahan menggunakan panas. Perubahan protein selama pengolahan, jadi jenis perubahan pada protein selama pengolahan yang pertama terjadi denaturasi yang diakibatkan oleh panas rendah atau panas ringan. Nah, denaturasi dengan panas ringan ini efeknya yaitu ikatan peptida protein lebih mudah dihidrolisis oleh enzim proteolitik sehingga protein-protein yang ada pada daging ikan akan terpecahkan dengan otomatis oleh enzim proteolitik. Ini sudah saya jelaskan kemarin bahwa dalam pengolahan ikan rata-rata menghindari menggunakan panas yang ringan, yaitu sekitar 60 derajat Celcius, karena panas tersebut akan mengaktifkan enzim proteolitik dan menyebabkan ikatan peptida protein itu dihidrolisis atau dipecah-pecah oleh si enzim ini, sehingga menyebabkan protein menjadi rusak. Yang kedua, denaturasi dengan panas ringan juga menyebabkan aktivitas enzim menjadi hilang atau menurun. Yang ketiga, kristalisasi protein tidak lagi terjadi. Dan yang keempat, viskositas intrinsik bisa meningkat. Perubahan yang kedua dari protein selama pengolahan yaitu perubahan panas ringan dengan adanya zat produksi. Itu menghasilkan
hubungan antara gugus akhir amino dari lisin dengan produksi zat yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Ini kebalikannya yang nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, pemanasan yang lebih parah, yang lebih tinggi, itu bisa mengurangi ketersediaan asam amino lainnya selain lisin gitu ya. Jadi ada asam amino lainnya yang bisa hilang diakibatkan oleh pemanasan yang lebih tinggi. Kemudian penggunaan panas yang lebih tinggi juga dan disandingkan dengan menggunakan bahan pengembang itu juga menyebabkan kerusakan protein yang parah. Nah, kemudian penggunaan alkali dan panas juga bisa menyebabkan oksidasi dan merusak kualitas protein. Kemudian radiasi juga bisa menghasilkan partikel bermuatan dalam material. Nah, ini menyebabkan terjadinya deaminasi, oksidasi, polimerisasi, dan dekarboksilasi protein gitu ya. Kemudian beberapa pecahan dan protein juga seperti histidin, fenilalanin, tirosin, dan belerang yang mengandung asam amino sensitif terhadap radiasi. Kecernaan protein berkurang sebagai akibat dari reaksi kimia kompleks. Itu disebut sebagai cross-linking, ikatan silang antara protein. Nah, seperti interaksi protein atau interaksi protein dengan lemak ketika ikan direbus pada suhu tinggi. Jadi protein itu kecernaannya ketika dikonsumsi akan menjadi berkurang ketika kena panas karena adanya ikatan cross-linking antara protein dengan protein atau interaksi antara protein dengan lemak. Nah, biasanya penggorengan itu berpengaruh pada komposisi proksimat dan asam lemak ikan serta produk perikanan lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh efek dari penyimpanan selama penyimpanan beberapa hari gitu ya terhadap kandungan protein pada ikan kakap. Nah, semakin bertambah hari penyimpanan sekitar 180 hari, maka kandungan proteinnya menjadi semakin menurun. Sedangkan kandungan lemaknya bisa dilihat bahwa semakin menambah jumlah penyimpanan, maka kandungan lemak juga semakin menurun. Perubahan kandungan lemak selama penyimpanan, jadi lemak ini sebenarnya cukup stabil selama pengolahan, kecuali menggunakan pengolahan dengan cara menggoreng. Namun mungkin mengalami penurunan kualitas dalam waktu yang sangat lama dalam penyimpanannya. Jadi oksidasi dan keringkan secara hidrolitik itu terjadi dalam makanan yang disimpan dan akan mengarah pada perubahan rasa. Jadi selama penyimpanan, lemak itu akan mengalami oksidasi dan ketengikan. Reaksi ini disebabkan oleh adanya enzim atau kelembaban dan udara. Perubahan lemak selama pengolahan, jadi pemanasan yang berlebih itu akan menyebabkan reaksi karbonil, komponen yang dihasilkan dari penguraian asam lemak tak jenuh, yang dapat menyebabkan reaksi yang mirip dengan keterlibatan dalam non-enzimatik kecoklatan. Jadi pemanasan yang berlebih itu akan menyebabkan reaksi karbonil. Jadi komponen karbonil ini bereaksi dan menghasilkan penguraian asam lemak tak jenuh, menyebabkan warna kecoklatan pada daging ikan. Lipase dan fosfolipase merupakan asam lemak dari daging ikan selama penyimpanan beku, dan asam lemak bebas lebih banyak rentan terhadap ketengikan oksidatif. Jadi lipase dan fosfolipase ini selama penyimpanan beku ini lebih banyak rentan terhadap ketengikan oksidatif. Kemudian perubahan karbohidrat selama penyimpanan. Karbohidrat ini dibuat lebih banyak dicerna melalui pengolahan, dan dengan demikian nutrisi tersedia dalam kompleks karbohidrat itu dirubah menjadi gula sederhana. Jadi selama penyimpanan pembekuan, karbohidrat juga mengalami perubahan diubah menjadi gula sederhana. Sedangkan dalam pengolahan, selama pelakukan panas basah seperti pada blanching dan boiling, perebusan, itu ada kerugian yang cukup besar dari karbohidrat berat molekul rendah
serta mikronutrien yang bercampur ke dalam air pengolahan. Hilangnya glukosa dan fruktosa saat mendidih lebih tinggi daripada sukrosa. Jadi hilangnya berat molekul rendah karbohidrat juga dapat bervariasi antara spesies ikan. Pengolahan dapat definisikan sebagai metode yang diaplikasikan terhadap ikan selama ikan itu ditangkap sampai ke konsumen. Ya, kita tahu bahwa ikan itu merupakan bahan yang sangat mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut bisa disebabkan oleh reaksi enzimatis yang disebut sebagai autolisis gitu ya, kemudian bisa disebabkan oleh bakteri dan juga oleh oksigen. Ini merupakan 3 hal yang menyebabkan ikan itu bisa mengalami kerusakan. Kemudian ikan mulai membusuk dengan segera setelah tertangkap dari laut, dikarenakan metode penanganan dan pengawetan yang buruk setelah penangkapan. Nah, itu akan mempercepat derajat pembusukan pada ikan. Metode pengolahan ikan biasanya menggunakan perlakuan suhu yaitu tinggi dan rendah. Salah satunya adalah chilling ya, pengesan, freezing pembekuan, canning adalah pengalengan, smoking adalah pengasapan, drying adalah pengeringan, penggaraman gitu ya, fermentasi ya, pengeringan dengan matahari, grilling dan frying, dan beberapa variasi kombinasi yang telah disebutkan tersebut ya, sehingga ikan itu bisa tersedia konsumen dalam bentuk yang lebih tahan untuk disimpan. Aplikasi yang berbeda dari metode pengolahan, teknik juga yang berbeda akan mempengaruhi terhadap komposisi kimia, fisika, dan kandungan gizi daripada ikan yang diolah. Ya, salah satunya adalah pengeringan dengan penggaraman itu dengan kandungan garam sekitar 10-15%, itu secara efektif dapat menghambat terjadinya kerusakan pada ikan, yaitu fish spoilage gitu ya, dan juga bisa diterima oleh konsumen gitu ya. Jadi penggunaan garam sekitar 10-15% itu sudah cukup untuk menghambat kerusakan pada ikan, namun masih diterima oleh konsumen. Mungkin kalau ditambah konsentrasi kadar garamnya akan berdampak lain, terutama terhadap kesukaan konsumen. Beberapa vitamin juga akan mengalami perubahan, terutama vitamin yang sensitif terhadap panas dan sinar matahari. Contohnya adalah vitamin A. Dalam bentuk ukuran yang sangat kecil, ini bisa dirusak setelah dikeringkan dengan matahari. Pengasapan ikan juga berkontribusi terhadap kerusakan secara fisik dari lemak dan mikronutrien. Pengasapan ikan pada suhu tinggi itu dapat menurunkan kualitas protein, mengurangi fungsi asam amino esensial, dan dapat menyebabkan hilangnya beberapa nutrisi penting seperti antioksidan. Kemudian pengaruh dari pengeringan. Jadi pengeringan itu salah satu metode pengolahan yang fokus untuk mengurangi jumlah air dalam daging ikan. Nah, jumlah air ini dikurangi dengan tujuan supaya aktivitas mikroorganisme yang ada pada daging ikan itu bisa dikurangi, bahkan bisa dihentikan. Nah, pengeringan memiliki efek negatif pada kandungan protein dengan kecepatan pengeringan lebih rendah dari 1 meter per detik. Pengeringan matahari juga mempengaruhi asam lemak tak jenuh, terutama omega 6. Pengeringan alami juga dapat mengeringkan ikan lebih cepat dan daging menjadi keras meskipun masih ada uap air di dalamnya. Sehingga uap air inilah yang akan mempengaruhi selama penyimpanan ikan.
Jadi terkenanya ikan oleh panas matahari secara lama bisa menyebabkan oksidasi terhadap lemak yang menghasilkan kualitas mutu dari ikan itu menjadi turun dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan bagi konsumen. Ini beberapa faktor yang dipengaruhi kualitas dari penyimpanan beku ikannya selama pengeringan. Pertama adalah kualitas kimianya bisa terjadi reaksi browning pencoklatan, kemudian terjadinya oksidasi terhadap lemak dan perubahan terhadap warna. Secara fisik itu akan terjadi rehidrasi, kemudian solubility, tekstur, kemudian hilangnya beberapa aroma. Secara kandungan gizi terdapat beberapa vitamin yang tidak tahan terhadap penggunaan panas itu menjadi hilang, kemudian beberapa protein menjadi rusak, dan mikrobial menjadi semakin tumbuh. Oksidasi lemak menyebabkan perubahan secara fisik dan kimia seperti kerusakan asam amino karena penurunan kelarutan protein untuk polimerisasi, pembentukan turunan asam amino dan aktif karbonil, perubahan daya cerna protein. Ini beberapa hasil penelitian pengaruh dari pengolahan yang berbeda, metode pengolahan yang berbeda. Ya, ini ada pengeringan dengan oven, kemudian perebusan, kemudian pengeringan dengan matahari, dan pengasapan terhadap kandungan air, kemudian protein, kemudian abu dan karbohidrat serta lemaknya dari beberapa jenis ikan yang berbeda. Jadi di dalam tabel ini terlihat bahwa kandungan proksimat yang terdiri dari air, protein, kemudian karbohidrat, lemak, dan abu itu berbeda dari setiap ikan dan juga pada perlakuan pengolahan berbeda, seperti pengeringan oven itu kandungan airnya 18,92%. Ketika dia diolah menggunakan perebusan, maka kadar airnya masih lumayan tinggi karena perebusan itu masih menggunakan air ya, sehingga air itu bahkan bisa masuk ke dalam daging ikan. Sedangkan kalau pengeringan menggunakan oven itu memang fokusnya untuk mengurangi kadar air sehingga kadar air menjadi turun. Begitu juga dengan pengeringan menggunakan matahari. Pengeringan menggunakan matahari karena memang suhunya tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius, sehingga kadar airnya juga bisa diturunkan. Begitu juga dengan pengasapan, ya. Pengasapan smoking itu juga bisa menurunkan kadar air. Dan begitu juga dengan komponen lainnya, jadi berubah. Kemudian efek dari pemasakan, ya, penggunaan suhu tinggi dalam ikan dan proses pengolahan bahan pangan itu biasanya diaplikasikan dalam langkah yang berbeda. Ini seperti boiling. Boiling itu perebusan gitu ya. Baking, roasting, frying, dan grilling. Ini menggunakan suhu panas semua. Panas yang digunakan itu sangat penting untuk perubahan dari rasa dan flavor dan teksturnya ya, dan rasanya, aroma dan rasa, dan juga mempengaruhi terhadap daya simpan dari ikan dan hasil perikanan lainnya. Selama proses pengolahan menggunakan suhu panas, waktu dan suhu itu merupakan faktor yang utama yang dapat mempengaruhi kualitas dari protein. Seiring dengan meningkatnya waktu dan suhu, menyebabkan peningkatan denaturasi protein dan hilangnya beberapa vitamin seperti vitamin dan mineral serta beberapa asam amino esensial. Sudah saya jelaskan tadi, seperti lisin itu dengan penggunaan suhu menjadi berkurang bahkan hilang ya. Proses panas juga berdampak pada tekstur dan warna selama pengolahan ikan. Jadi terjadi penyusutan kedua filamen laktis dan protein kolagen
sehingga dihasilkan denaturasi dan agregasi protein selama memasak, menyebabkan hilangnya water holding capacity dan akibatnya mengubah tekstur ikan menjadi lebih keras. Jadi daging ikan keras itu karena kemampuan untuk mengikat dari air atau holding capacity-nya menjadi hilang, sehingga air itu diangkat dari daging ikan sehingga daging ikan menjadi lebih keras. Ini beberapa pengaruh dari metode pemasakan yang berbeda terhadap komposisi proksimat dari daging ikan. Contohnya di sini adalah metode yang tidak dimasak atau raw material atau bahan bakunya kemudian dikeringkan, menggunakan oven dan juga di-grill ya, dimasak dengan grill. Jadi terdapat perbedaan komposisi proksimat dari daging ikan yang dimasak dengan berbagai metode pemasakan. Kemudian pengaruh dari pengasapan ya, kita tahu bahwa pengasapan itu merupakan salah satu jenis metode pengawetan yang memberikan panas dan bahan kimia asap yang berfungsi sebagai antimikroba, yaitu contoh bahan kimianya seperti formaldehid dan fenol yang terdapat pada asap itu berfungsi sebagai antimikroba dan membantu produk ikan itu memiliki warna dan cita rasa yang khas ya. Jadi asap itu memberikan cita rasa dan warna yang khas pada daging ikan. Efek panas yang dihasilkan dapat mengurangi aktivitas air ikan. Jadi air pada daging ikan itu dapat dikurangi sehingga berfungsi sebagai pengawet. Ya, kalau kadar air itu dikurangi maka menyebabkan mikroba itu tidak bisa berkembang dengan baik dalam daging ikan. Bisa meminimalkan pembusukan, kemudian meningkatkan umur simpan, ya, sehingga meningkatkan ketersediaan ikan bagi konsumen. Selain bentuk segarnya, selama pengasapan, waktu, kemudian suhu dan jenis kayu itu merupakan faktor yang sangat penting yang harus dikontrol selama pengasapan, karena di dalamnya terdapat bahan kimia yang bisa mempengaruhi komposisi nutrisi pada daging ikan yang diasapi. Bahan kimia yang terdapat pada asap juga akan menyebabkan karsinogenik, gitu ya. Ini juga sudah diteliti karena di dalam pengasapan itu juga terdapat beberapa bahan senyawa yang bersifat reaktif atau reaktif oksigen spesies. Nah, itu kalau kita konsumsi itu akan menyebabkan efek karsinogenik terhadap manusia. Pengasapan juga mempengaruhi terhadap tekstur, kemudian perubahan warna menjadi perak keemasan, gitu ya. Kemudian bisa menjadi kehitaman ataupun kehilangan warna karena beberapa nutrien yang sensitif terhadap panas itu bisa hilang dalam proses pengasapan. Kemudian efek dari freezing atau efek dari pembekuan. Jadi ikan dalam keadaan beku pun masih terdapat perubahan secara fisik, kimiawi, dan enzimatis. Ini terjadi sehingga menyebabkan jaringan ikan itu rusak dan tidak diinginkan. Laju pembekuan, metode pencairan dan fluktuasi suhu, kemudian kondisi awal ikan, jenis ikan, dan waktu yang telah berlalu antara pemanenan dan pembekuan itu merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kehilangan kualitas ikan dalam pembekuan. Penurunan kualitas produk makanan laut beku dapat disebabkan oleh adanya oksidasi, denaturasi protein, sublimasi, dan kristalisasi ulang kristal es. Proses towing ikan memungkinkan air diserap kembali oleh jaringan dan sel. Itu tergantung pada ukuran kristal es dan lokalisasi dalam mikrojaringan. Jadi air itu ada yang bebas, ada yang terikat dalam daging ikan. Nah,
terutama air yang bebas itu selama pembekuan itu akan membentuk kristal es. Namun setelah ditowing maka kristal esnya akan mencair dan akan lepas dari dalam jaringan daging ikan sehingga menyebabkan rongga-rongga pada jaringan ikan. Nah, inilah yang tidak diinginkan selama proses pembekuan. Sehingga perlu dilindungi yang kita sebut sebagai cryoprotectant. Tadi ya, bisa menggunakan sorbitol ataupun gula. Kemudian pengaruh dari pengalengan ya merupakan pengolahan suhu tinggi, yaitu sekitar 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ini yang disebut sebagai pasteurisasi atau sterilisasi gitu ya. Jadi sterilisasi itu menggunakan suhu tinggi namun waktunya sangat singkat. Ini menyebabkan beberapa perubahan terutama pada protein. Suhu tinggi tersebut menyebabkan nutrisi penting seperti protein, vitamin yang tidak tahan terhadap panas, kemudian lemak dan mineral itu akan mengalami perubahan. Jadi nilai nutrisi dan sensorik dari produk ini dapat berkurang dan efek yang tidak sesuai dengan keinginan itu bisa terbentuk, seperti pembentukan senyawa yang tidak diinginkan dan reaksi kecoklatan. Pemanasan menurunkan nutrisi, mengoksidasi vitamin dan lemak, kemudian pencucian vitamin yang larut dalam air, ya, kemudian mineral dan protein serta pengerasan dan pengeringan protein ikan. Sterilisasi itu bisa menyebabkan kerusakan terhadap vitamin-vitamin yang sensitif terhadap panas, ya, seperti tiamin, riboflavin, dan niacin. Mungkin itu yang bisa kita berikan dalam pertemuan kali ini. Atas pertanyaannya, terima kasih, dan jika ada pertanyaan bisa lanjut di classroom. Terima kasih.